Halo, ketemu lagi hari ini. Sudah hari Jumat, tanggal 29 Januari tahun 2021. Selamat datang di Bacaan Harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate dan lepaskan jika tidak resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. What do you think? What do you think? Kalau saya melihat gambar pohon ini sebenarnya adalah bagaimana kita mengidentifikasikan diri kita dengan satu kelompok yang lebih besar. Jadi kalau kemarin sebenarnya kita sudah mengambil satu keputusan, kita yakin dengan keputusan kita, artinya pada hari ini sepertinya kita ingin melebur ke dalam situasi baru tersebut, melebur menjadi satu bagian besar. Dan itu adalah hadiah terindah karena gambar di kanannya adalah bunga. Dan gambar di kiri bukunya tadi, ini kan sebenarnya tema minggu ini sepertinya ya. Tema minggu ini adalah tentang bagaimana kita sudah mengetahui banyak informasi, tetapi tetap keputusan terakhir itu bukan dari informasi tersebut, tapi dari kearifan kita. Jadi kan banyak hal, kemarin saya contohkan misalnya ada beberapa hal yang sebenarnya masih tanda tanya, tapi kemudian kita memilih untuk tetap jalan gitu ya, walaupun di situ sebenarnya ada konflik pribadi, tapi anyway, that's life, no? Jadi kita mengambil keputusan di atas semua yang membingungkan, dan itu sudah lewat, sebenarnya sudah lewat, kita sudah kemarin tepatnya kita mengambil satu keyakinan. Ini yang bikin saya happy, bahwa hidup memang tentang memilih, dan saya memilih untuk melebur menjadi anggota dari kelompok besar ini. Karena buat saya menjadi anggota dari kelompok besar ini, apapun yang dimaksud dengan anggota, bisa menjadi anggota keluarga tertentu, mungkin dalam bentuk perkawinan, atau menjadi anggota dari kelompok sosial, atau kemudian menerima tawaran bekerja di satu tempat. Itu kan berarti juga mengambil identitas dari situasi tersebut ke dalam diri kita, menjadikan bagian luar itu menjadi milik kita. Itu identitas, dan itu membuat kita bahagia. Dan sepertinya memang bahagia ini yang kita inginkan, karena apalagi hari ini kan dari kemarin sebenarnya sudah bulan purnama di Leo. Ini kan semua tentang apa yang membuatmu seperti mendapatkan hadiah terbesar, jackpot, something like that. Tentu saja bukan ngomongin judi, tapi sesuatu yang membuat kita, ini yang memang saya cari seumur umur. Dan ini gambar Adriana ini kembali lagi sebenarnya sama dengan gambar ini kan, buku ini, bahwa sebenarnya pengetahuan kita yang ada di kepala kita itu nggak ada yang gratis berada di kepala kita, bahwa kita menemukan informasi itu kan sebenarnya dengan pembimbingan, walaupun dalam realitanya adalah kita mencari informasi. Tapi kalau kita memang dibimbing untuk mendapatkan pemahaman itu, somehow pasti sampai ke sana. Itu yang harus kita pahami, bahwa keputusan yang sekarang itu kan bisa dimungkinkan karena kita punya pemahaman sebelumnya, dan pemahaman sebelumnya itu adalah pembimbingan sampai kita mengerti satu hal ya. Dan wow, Desire ada di tengah, somehow again. Jadi barangkali memang saya juga bingung mau menjelaskannya gimana ya, tapi rasanya tuh kalau saya ingin menjelaskan linear ternyata nggak bisa gitu ya hari ini. Kemarin kayaknya kita udah yakin, kok sekarang kita dikasih warning lagi ya. Entah kenapa kemarin keyakinan kita kayak dimentahin lagi, why gitu ya. Archangel Uriel, your emotions are healing, which enables you to open to greater love. I will help you release anger and unforgiveness from your heart and mind. Jadi barangkali kemarin kita sudah tahu apa yang kita inginkan, tapi ketika masuk ke dalam situasi tersebut, itu bukan situasi yang mudah ya. Di situ kita harus mampu memberikan pemaafan. Di situ kita harus mampu bertahan ketika orang memandang kita dengan sebelah mata. Barangkali itu situasinya. Kenapa Desire ini menunjukkan sekarang belum waktunya yang tepat. Tapi yang jelas ya,
kita akan tetap mendapat bantuan. Dan ini langsung dijawab bahwa memang bantuan yang paling kita butuhkan sekarang adalah kemampuan mengendalikan emosi. Karena memang kreativitas atau Leo itu kan sebenarnya yang paling menggerakkan adalah emosi. Dia memang zodiak api ya. Tapi bedanya zodiak api Sagittarius, Leo dengan Aries ya. Kalau Aries biasanya dia yang memanggil hatinya dia adalah karena dia ingin berjuang untuk melindungi yang paling lemah, entah di dalam dirinya ataupun di luar dirinya. Kalau Sagittarius itu idealismenya begitu tinggi, itu energinya. Nah kalau Leo ini apa yang paling membuatmu happy sehappy-happynya? Dan itu menggerakkan si Leo ya, Leo energi ya, saya nggak ngomong orang dengan zodiak Leo, karena zodiak kalau buat saya kan tidak hanya matahari, itu ada di bulan, di matahari, ada di ascendant apapun. Dan itu orang yang bilangnya dia zodiak Aquarius mungkin dia lebih dominan Leonya, it can be gitu, it can be anything. Tapi intinya energi Leo ketika bulan ini berada di Leo adalah bagaimana kebahagiaan itu menjadi pendorong utama untuk dia melakukan sesuatu. Karena pada dasarnya Leo juga adalah zodiak api yang pada akhirnya adalah menggerakkan dia. Jadi ada tindakan di situ. Jadi termasuk kalau yang membuat dia happy adalah dia merasa punya otoritas di tempat itu, ya, dia mendapatkan energi, gue menjadi bagian dari kelompok ini, aku punya apa ya, perasaan bahwa saya sah gitu ya. Kalau aku mau merintah, kalau aku mau mendapatkan semua benefit, kalau aku mau mengklaim sesuatu ya, Leo gitu ya, mengklaim sesuatu, dia kan raja, mengklaim sesuatu, dia merasa memang haknya saya untuk happy, kenapa harus ada yang menghalangi saya untuk menjadi happy. Itu energi utamanya pada saat ini. Nah memang jelas ini gambar garis merah ini menunjukkan bahwa situasinya is not that easy ya, it's not that easy. Memang kita semua ingin ngeklaim apa yang bikin kita happy. Kenapa dia harus menjadi orang yang menyebalkan dan membuat saya terhambat? Misalnya begitu. Dengan mudah kita bilang begitu. Energi Leo membuat kita mampu mengatakan hal itu dengan gamblang. Why? Ya, marah. Kenapa dia menghalangi saya menjadi happy? Ya, begitu. Nah, ini ada T-square di mana ada Mars di situ yang sedang ketemu sama Lilith dan dia dekat dengan Uranus. Dan memang sepertinya kita kayaknya agak galak hari ini tapi untuk sesuatu yang kita perjuangkan. Jadi kalau ada orang yang kita rasa menghalangi kita bahagia, kayaknya saya nggak akan ragu tuh untuk say something. Maybe just be careful. Di sini ada energi Lilith. Jadi kalau kita sebenarnya niatnya adalah niat baik ya, ternyata belum tentu kita dilihat sebagai orang yang punya ketulusan hati memperjuangkan hak kita untuk bahagia. So just be careful, karena mungkin kebahagiaan kita itu bisa berarti meniadakan kebahagiaannya orang lain. Just be very careful ya, jadilah orang yang bijak, ambil high vibration. Kita punya hak untuk menjadi happy, kita punya hak untuk mengatakan sesuatu kepada orang yang menghalangi kita menjadi happy. Tapi ya energi Lilith yang ada di kita, karena dia bisa berada di sana, bisa di kita juga kan, energinya kan kena ke semua. Mungkin kita akan mengatakan sesuatu yang kita akan sesali kemudian. So be very careful. Apalagi di sini persis kemarin kita lihat Venus ini tanggal 29, tanggal 28, Venus itu sebelum Pluto ya. Dilihat di Capricorn. Di sini Venus sudah melewati Pluto. Ada hal yang berubah, ada yang bertransformasi sangat besar, dan itu adalah harga diri kita. Dan mungkin itu yang kecolek ke kita sehingga kita jadi galak tadi. Galaknya yang sorry bisa sangat gelap karena ada energi Pluto di sini ya. Jadi kita seperti punya energi yang tidak terbatas untuk apapun yang dibutuhkan, saya akan memperjuangkannya walaupun itu harus menabrak semuanya. Just be very careful karena energi itu ada hari ini.
Dan matahari dengan Jupiter ini seperti menggambarkan bahwa energi maskulin juga sangat dominan. Jadi kalaupun ada energi agresivitas yang tinggi, ini saya nggak lagi ngomong tentang perempuan laki ya, jenis kelamin bukan, saya bicara tentang energi. Energi maskulin adalah energi yang membuat kita mampu untuk berkompetisi, mampu menyerang, mampu menegakkan otoritas kita. Itu memang maskulinitas, dan itu dihadapi oleh si bulan yang ada di Leo. Jadi hari ini chartnya agak rumit ya. Intinya adalah bahwa kita akan memperjuangkan apa yang kita pikir menjadi kebahagiaan kita, dan mungkin kita agak berlebihan, overboard ya. Kemudian seperti memberi kita pembenaran untuk melakukan sesuatu, untuk menabrak sesuatu yang pada akhirnya kita menyesali apa yang kita ucapkan. Tetapi bahwa energi kita memperjuangkan kebahagiaan itu bukan hal yang negatif, itu adalah hal yang positif. Jadi yang saya ingatkan bukan perjuangannya, tapi caranya. Jangan sampai meninggalkan bekas-bekas yang kemudian kita harus membayar dengan mahal juga. Itu yang ingin saya sampaikan. Wow, lihat dong, ini sarannya. What should I say about this? Strategi mental. Oke, saya mengerti. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita punya hak mencapai kebahagiaan kita, itu adalah hal yang pantas kita perjuangkan. Hanya saja kita harus berstrategi, jangan tutup mata dan kita lari nabrak kanan kiri. Enggak, pakai strategi. Lakukan dengan cantik, lakukan dengan halus, hargai perasaan orang, jaga ucapan kita ya. Karena kalau kita lihat di sini sebenarnya mereka nih, justice itu menunjukkan bahwa kalau kita sedang mencari kebahagiaan, itu mereka juga sedang mencari kebahagiaan. Jangan sampai kebahagiaan orang lain itu harganya adalah kebahagiaan kita, jadi mengurangi kebahagiaan kita. Dan sebaliknya, jangan sampai kebahagiaan kita itu merebut kebahagiaan orang lain. Justice. Karena kalau kita mengambil energi dari orang lain, somehow hari ini sama-sama dikasih energi yang kuat bisa bertabrakan. Dan hari ini kayaknya kita memang terlalu fokus. Gambar Queen of Cups terbalik ini adalah menunjukkan bahwa kita nggak mau dengar orang lain, kita nggak peduli sama orang lain, yang penting tujuan saya tercapai. Itu sebagai tantangan. Jadi kayak kita tutup mata pada situasi, pokoknya saya maunya gini, titik. Nah, Seven of Swords ini menunjukkan bahwa jangan begitu caranya, lakukan dengan cantik. Dengan maksud yang sama, kita bisa mengatakan dengan cara yang lebih baik ya, karena memang pada akhirnya semua itu harus dirangkum, harus ada yang berubah. Ini life changing gitu loh, life changing. The world terbalik ini life changing, tapi jangan semena-mena, jangan diputus tiba-tiba, kira-kira seperti itu. Lakukan dengan cantik. Kembali lagi, saya bicara berkali-kali, mudah-mudahan teman-teman mengerti yang saya maksud. Lakukan dengan cantik adalah kita tidak mengorbankan tujuan kita, tetapi kita melakukannya dengan penuh diplomasi, dan kita menghargai, sangat menghargai perasaan orang lain dan perasaan kita sendiri ya. All your experience is valuable. Look for the gold nuggets every experience holds for you. You are far richer than you know. Iya, jadi kalau menurut saya ini mungkin lebih sukar dipahami. Ini jauh lebih dalam, tapi saya ambil satu pesan yang langsung terhubung dengan pesan yang sebelumnya, adalah ketika kita punya kemampuan diplomasi, dan jangan berpikir sebaliknya. Jadi kan saya orangnya emang ceplas-ceplos, jadi kayak pembenaran ke diri sendiri gitu boleh nyakitin orang lain karena kita
kita menganggap diri kita itu orang yang ceplas-ceplos. Jangan, kamu lebih kaya dari itu, kamu lebih pintar dari itu, kamu bisa berdiplomasi. Kenapa? Karena kalau kita ceplas-ceplos seenak hati, kita tetap harus bayar kalau ada damage yang terjadi di orang lain, ya. Apapun yang kita bayarkan, mungkin dia melakukan sesuatu kemudian kepada kita, tapi kalaupun tidak, itu universe tetap ngitung kok. Kalau kita nyakitin perasaan orang lain yang tidak perlu, itu tetap nanti kembalinya ke kita. You just have to believe that. Karena itu adalah hukum kekekalan energi itu yang kita selalu pegang. Ya, jadi kembali lagi ke pesan utama hari ini adalah energinya tension. Kamu punya hak untuk mencapai kebahagiaanmu. Apapun tujuan utamamu yang membuat kamu bahagia itu pantas diperjuangkan. Hanya saja jangan mengambil kebahagiaannya orang lain, karena itu bisa berakibat sesuatu di kemudian hari. Oke, Wenita Indah dari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.